PLC 2 itu kita gabung atau blended learning ya. Blended learning itu gabungan online dan offline atau daring dan luring. Luringnya nanti di lab PLC. Jadi ada 3 hari per kelompok gitu ya, bisa di lab. 3 hari itu nanti 2 harinya tuh fokus untuk pemrograman PLC. Sebelumnya kamu kan sudah menggunakan PLC Pesto pada PLC 1 ya, mata kuliah PLC 1. Nah, jadi yang digunakan di lab itu PLC didaktik produksi Pesto atau Pestek gitu ya. Pestek juga ada. Nah, jadi nanti kita di lab itu kan menggunakan Siemens. Di lab itu kita punya Omron, Helen Bradley, G. Fanuc dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi yang akan kita pakai nanti adalah PLC Siemens. Siemens ini cukup banyak digunakan di industri. Nah, untuk daring ini kita menggunakan Schneider. Jadi Schneider ini agak mirip dengan Siemens. Ini konfigurasinya nanti cara memilih controller PLC-nya, kemudian cara apa namanya itu allocation list-nya mirip ya. Nah, sebelum kita mulai pembagian kelompok kemarin sudah saya sampaikan di apa namanya itu di Google Classroom. Di e-learning ya. Nah, sebelum kita mulai saya coba absen dulu. Coba isi daftar hadir dulu. Andika Dwi Putra. Ariansa. Hadir, Pak. Ariansa ya. Iya, Pak. Arois. Hadir, Pak. Dedi Damara. Hadir, Pak. Uji Riansa. Hadir, Pak. Itu gabung dengan Distia. Gabung dengan Distia, Pak. HP saya agak bermasalah sedikit, Pak. Distia ada ya. Eli Firman. Hadir, Pak. Sarah Dila. Hadir, Pak. Gavin. Gavin apa? Itu kalau yang berdekatan ya, ini tolong ini karena echo-nya masuk. Gavin ada nggak? Irsan. Hadir, Pak. Karina. Hadir, Pak. Mas Pur. Hadir, Pak. Gabung sama Dedi. Iya, Pak. Sama Gavin juga. Gavinnya mana Gavinnya? Dedi Gavinnya mana? Siapa namanya itu? Mas Pur. Iya, Pak. Ada, Pak. Azari. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Fajri Rinaldi. Hadir, Pak. Sama Dedi juga? Oh, ada ya. Fauzan. Hadir, Pak. Ferdiansa. Ferdiansa gimana? Kamu sudah bisa akses e-learning-nya? Ihsan belum ada. Nurul Listi. Hadir, Pak. Putri Islam Mega. Putri
Putri Alwiyah. Hadir, Pak. Renaldi Novian. Renaldi Novian. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Renaldi Pratama. Rizky Wiradika. Hadir, Pak. Sela. Hadir, Pak. Salila. Hadir, Pak. Stephen. Supriyadi. Hadir, Pak. Tia Fatiha. Hadir, Pak. Tria Marlina. Hadir, Pak. Oke, kamu untuk kuota internet kan dapat masih kan dari Dikbud kan? Dari Kemdikbud? Dapat, Pak. Ya. Udah Pak. Loh, kenapa nggak dapat? Habis, Pak, paketnya. Aktifnya udah. Nah, saya aja baru Kenapa? Baru dapat pagi tadi, Pak. Iya, saya juga dapat ini. Pagi tadi baru dapat, Pak. Iya, makanya seharusnya dapat ya. Saya juga dapat ini dari Kemdikbud ya, baru dikirim tadi pagi. Nah, seharusnya kamu juga semua dapat gitu. Saya nggak tahu kalau nggak dapat berarti nggak daftar atau apa waktu dulu ya. Ini data yang dulu dipakai. Nah, sekarang saya mau tahu berapa yang tidak ada komputer. Tolong informasikan ke saya karena saya mesti mikir gimana caranya supaya kamu bisa praktek. Tapi kalau kamu nggak ngomong, saya tahunya kamu bisa pakai komputer di rumah gitu ya. Atau gabung sama temen. Nah, saya pengen tahu yang nggak bisa gabung dan nggak punya sama sekali. Ini mesti saya data. Renaldi Pratama. Sekarang di mana dia? Bukan, maksud saya tuh begini ya, maksud saya kan sudah tahu praktek sudah saya sampaikan hari apa itu Jumat itu kan bahwa daring. Jadi solusinya kalau daring nggak bisa dikabari ke saya. Jadi kamu harus join ke teman atau datang ke kampus gitu ya. Ini kalau nggak ada kabar ini susah saya. Tinggal di mana dia? Sungai Liat kan nggak jauh. Tolong dia nanti join kemana gitu atau enggak suruh ke ini apa namanya itu kok hubungi saya gitu ya. Bukit Betung masa enggak ada sinyal? Bukit Betung tuh ada sinyal harusnya. Oke, jadi tadi kalau saya lihat cuman Renaldi Pratama ya yang nggak bisa akses ya. Andika Dwi Putra ada? Nggak ada ya. Cuman satu yang nggak bisa akses, nanti tolong gabung kemana atau nanti hubungi saya gitu ya. Sekarang kita lihat ini sudah diinstal belum software yang saya share tadi malam di mesin export. Nah, mesin expert kita gunakan nanti untuk praktikum. Jadi mesin expert ini bisa kamu download ya, bisa kamu download. Versi lengkapnya itu ada juga HMI-nya, Human Machine Interface-nya itu juga ada. Tapi kemarin saya coba download itu lumayan besar, itu kalau totalnya digabung semua itu sekitar belasan giga.
Nah, ini yang basicnya, HMI-nya nggak ada nih. HMI-nya nggak ada. Nah, dia mirip persis dengan Siemens, ada HMI-nya. Kalau di Siemens itu menggunakan WinCC HMI. Nah, nanti kita lihat di praktikum minggu kedua ya, minggu kedua. Nah, jadi ini sudah install semua anunya, software ini? Sudah, Pak. Sudah, oke. Jadi ada yang belum? Nah, yang belum nanti coba. Masih proses belum, Pak. Oke. Saya belum, Pak. Laptop saya pinjam, Pak. Nah, jadi kalau apa namanya itu nanti yang install silakan dilanjutkan. Nanti lihat tutorialnya ya. Tutorialnya nanti ini siapa? Renaldi. Nah, Renaldi coba kamu nanti gabung sama teman yang lain, Renaldi. Iya, Pak. Sekarang kamu di mana? Di rumah, Pak. Coba gabung di tempat teman. Kan teman satu kelas kan sudah kayak saudara gitu kan. Jadi eh, biar bisa ngikuti ya, ya sama-sama gitu. Iya, iya, Pak. Iya, Pak. Oke, ini Andika nggak ada ya? Tapi ini sudah 30 orang. Pertama tadi Andika ada masuk, Pak. Iya, saya lihat tapi nggak nyaut gitu kan. Halo, Pak. Halo, halo. Andika, Pak. Mana ada? Ada, Pak. Iya. Nah, jadi tadi sampai mana saya lupa. Hmm. Oke, jadi nanti yang masih install silakan dilanjutkan. Nanti ini saya save video ini nanti bisa dicek ulang. Ya, cek ulang videonya saya putar ulang nanti ya. Kamu bisa putar ulang. Nah, pertama ini kalau sudah diinstal, nanti kamu kalau buka apa namanya itu mesin exportnya akan muncul pertama seperti ini gitu ya. Nah, ini karena versi free, kita nggak beli license. Ini dipilih aja inaktif gitu ya, inaktif, kemudian apply. Pilih apply. Oke, kalau sudah pilih apply, ini konfigurasinya mesti kita atur. Nah, pertama sama dengan Siemens ya. Nanti kalau kamu masuk ke Siemens, Siemens nanti ketika kamu di lab nanti saya berikan tutorialnya dalam bentuk file PDF. Nah, ini controller. Controller ini apa kalau di PLC? Ya, CPU ya. Jadi ada CPU, ada power supply, ada modul input output. Nah, kalau PLC yang kamu gunakan itu saya nggak tahu, itu kayaknya modular ya atau compact kayaknya ya. Nah, kalau di sini modular, jadi kamu bisa atur. Di sini compact. Jadi misalkan ini apa nih? Ini kontrolernya TM221M16R garis miring G gitu ya misalkan. Kamu bisa ganti ini, mau pilih yang mana terserah. Ya, pilih yang mana. Nah, sekarang gunakan defaultnya aja. Defaultnya dia ini punya Ethernet. Ini kan untuk serial line-nya ada. Di sini ada digital input, di sini ada digital output. Saya tanya, siapa yang bisa jawab? Apa beda tipe modular dengan compact dari, bukan tipe ya, apa namanya itu? Ya, tipe ya, sistem atau tipe dari PLC yang modular ataupun yang compact. Apa bedanya tuh? Ini basicnya PLC, itu PLC itu ada modular. Nah, kalau ini saya sebut compact. Kenapa dia disebut compact? Jumlah input output sudah lengkap, Pak. Ya, itu siapa yang jawab tadi suaranya? Siapa tadi yang jawab? Irsan ya. Ihsan, Ihsan apa? Ihsan Zudi, Pak. Ihsan Zudin, nah, kan gitu. Ya itu, jadi compact itu dia sudah dalam satu tempat gitu ya. Jadi satu paket sudah ada input modulnya, nggak bisa kita ketik. Nah, tapi ini masih bisa ditambah gitu ya. Nah, kalau modular kamu bisa pilih. Jadi yang dibeli itu CPU-nya, kemudian power supply, kemudian input outputnya sesuai dengan yang kamu butuhkan. Oke, nah setelah kita pilih, anggaplah kita pakai PLC yang ini ya. Nah, sudah.
Ini digital input. Nah, ini bisa kamu apa namanya itu simbolnya untuk allocation listnya bisa kamu ganti di sini. Nah, ini bisa kamu klik, kamu edit. Mau kasih apa namanya? Misalkan I0 ini tombol 1 misalkan seperti itu ya. Outputnya juga sama. Ini bisa kamu edit. Nah, setelah kita konfigurasi, ini nggak ada sesuatu yang ini serialnya tetap aja seperti ini. Oke. Kemudian konfigurasi sudah selesai, kita pindah ke kita coba programming. Nah, programming ini dengan Siemens mirip sekali. Oke, coba kita ini sama kontaknya kamu ambil, tinggal taruh aja di sini. Ini kemudian kita ambil satu output gitu ya. Satu output. Oke, dia langsung menghubungkan seperti itu. Nah, sekarang tinggal double klik aja di sini. Dia pakai persen ya, nanti kalau di Siemens nggak ada persennya. Nah, jadi kalau kamu mempelajari PLC itu yang paling utama, yang paling penting itu adalah kamu pelajari apa? Apa? Addressingnya Pak, listrik. Yang paling penting itu logikanya ya, logika pemrogramannya, logika ladder diagram itu yang paling penting. Ya, kalau addressingnya itu bisa jadi berbeda antara PLC yang satu dengan PLC yang lain. Ya, nah, yang paling penting itu logika. Jadi sekarang dulu kamu pakai Festo. Nah, ladder diagram ini nggak perlu saya ajari lagi, kamu sudah tahu seharusnya ya. Nah, kalau saya minta bikin lampu berkedip dengan menggunakan PLC, nah, yang pertama yang kamu mesti cari itu adalah bagaimana konfigurasi seperti sekarang ini, bagaimana addressingnya. Nah, kemudian bagaimana menggunakan timer. Nah, kan timer itu bisa jadi ada banyak jenis di dalam masing-masing brand PLC ya. Siemens misalkan ada macam-macam, timer on, timer off, ada yang timer yang tidak on dan tidak off tapi bisa kita modifikasi. Bisa kita setting untuk menjadi on atau menjadi off. Ada banyak sekali. Nah, itu yang perlu kamu cari itu. Jadi yang paling pertama yang perlu kamu pahami itu adalah bagaimana ladder diagram itu berfungsi. Nah, kalau orang listrik, orang elektronik seharusnya tidak akan masalah dengan ladder diagram ya. Artinya logika pemrogramannya itu yang mesti tahu. Oke, ini kita coba lihat bagaimana kita membuat suatu ladder diagram sederhana menggunakan satu input, kemudian satu output. Kalau inputnya di on kan, kita menggunakan saklar, nanti dia outputnya on gitu. Nanti kita lihat pakai simulasi. Ini tadi I0.0 ya, misalkan kita pakai gitu. I0 titik I0.0 ini bisa pilih ya. Kemudian outputnya output 0. Oh, bukan O ya, Q. Q0.0 sama dengan Siemens nanti pakai Q juga. Oke, ini sudah jadi satu rang ladder diagram. Nah, ini program sudah jadi. Kemudian ini kamu bisa nanti on kan lewat ini tanda play ini. Display, nggak usah disetting apa-apa di display. Kemudian di commissioning ini untuk kamu simulasi ya. Ini settingannya biarin aja yang ini. Kemudian karena ini lokal, jadi kita nggak perlu remote. Nah, LAN simulatornya, klik LAN simulator, nanti dia akan mensimulasikan. Oke, setelah LAN simulator, kamu bisa klik ini, tanda play ini untuk start controller atau ini, start controllernya bisa kamu klik. Oke, ini dia minta. Nah, sekarang kamu lihat programmingnya. Nah, ini Nah, ini kalau kamu klik di sini, kamu sorot di sini layar apa namanya itu kursornya, nanti ada mau di on, off atau mau di on gitu kan. On, off atau on. Kalau kamu klik ini on gitu. Nah, berarti outputnya on itu kan ya. Kalau mau di off kan off seperti ini. Nah, sangat simpel. Sangat simpel ya.
Nah, kalau mau modifikasi di stop dulu. Stop. Kemudian di simulatornya juga di stop aja. Nah, kalau Siemens kamu download, kamu install di komputer kamu akan sangat lambat sekali jalannya karena dia berat. Nah, kalau ini ringan kan, cepat sekali kita gunakan. Misalkan mau menambah, di sini ada timer, ada counter, ya ada macam-macam. Outputnya pun ada yang output. Ini juga macam-macam ya, bisa kamu letakkan di sini. Nah, ini ada logika-logika yang lain. Nah, itu semua adalah tambahan daripada PLC, produk PLC. Ada macam-macam logika, di situ ada logika fuzzy, ada segala macam PID. Nah, tapi yang paling basic yang harus kamu pahami adalah ladder diagramnya. Kalau sudah menggunakan fuzzy, PID, dan logika-logika yang lain, nah itu adalah tambahan daripada PLC yang diproduk oleh perusahaan tertentu seperti Schneider, Siemens, Festo, dan lain-lain. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Saya Egi ya, Pak. Egi, nah gimana? Egi? Nah, kemarin saya udah coba untuk program, Pak. Hmm, Nah, itu kita fokus untuk mencoba pembuatannya yang itu ya, Pak. Untuk di misalnya instruction list gitu, Pak. iya, ladder. Ladder. Dan termasuk untuk cara pemrograman dengan menggunakan instruction list misalnya, Pak. Enggak. Kenapa 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 ladder? Ya. Kenapa ladder? Karena ladder itu ada di semua PLC. Ya. Tapi tidak semua PLC punya instruction list, statement list, function chart. Nah, itu nggak semua PLC punya. Nah, tapi semua PLC pasti punya ladder diagram. Karena kalau kamu lihat dari historinya, itu PLC pertama kali dikembangkan basicnya dari ladder diagram. Instalasi listrik biasa, pengkabelan listrik. Ya. Nah, jadi kita fokuskan ke situ. Kenapa saya nggak pakai statement list, kenapa nggak pakai instruction list, itu tidak umum, ya. Ada lagi? Oh iya, Pak. Untuk misalnya kita menggunakan mesinnya, Pak, untuk pemrograman. Hmm. Berarti itu kalau untuk simulasinya kita secara manual ya, Pak, untuk analognya. Iya, betul. Seperti tadi eh, manual untuk disimulasi di sini manual ya. Nanti kalau di lab ya limit switch beneran. Nah, contoh ini tadi ya, saya mau on kan ini. Berarti kalau limit switch-nya on, ya ini. Kalau off, seperti itu. Ya. Oke, ada lagi? Atau kamu klik di sini juga bisa ya. Ini dicentang, kemudian klik OK. Ada lagi yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Oke. Nah, kalau belum, kalau belum, instruksi pertama adalah kamu mencoba ini melakukan seperti yang saya lakukan. Nanti ini videonya saya taruh di YouTube, nanti kamu bisa cek lagi bagaimana cara mengkonfigurasinya. Kemudian sampai jam 12 ini coba kamu kerjakan program sederhana dengan menggunakan timer gitu ya. Program sederhana dengan menggunakan timer. Kalau tombolnya ditekan, lampu berkedip, begitu aja. Nah, timer bisa kamu cek di sini nanti. Ya. Oke, sudah. Stephen ada nggak, Stephen? Belum, Pak. Belum ada ya. Nanti kabari dia ya. Kenapa? Nanti suruh kontak saya. Kenapa nggak hadir? Ya, Pak. Oke, silakan di
dilanjutkan. Ini Stephen baru datang. Halo Stephen. Stephen. Ada masalah dengan perkuliahan daring? Oke, ini kita sudah mulai. Nanti kamu lihat aja. Nanti videonya saya upload di YouTube. Nanti kamu lihat aja ya tutorialnya konfigurasi PLC ini ya. Nah, jadi nanti sampai jam 12 silakan dikerjakan. Saya minta nanti jam 12 sudah ada program yang bisa menggunakan timer. Nanti siang saya cek apa hasilnya ya. Nanti siang setelah itu saya cek hasilnya, saya lanjutkan ke teori apa namanya itu untuk penjelasan project terkait dengan penggunaan multitasking ya. Jadi selama 2 minggu ini project simulasi kamu itu adalah membuatkan satu sistem otomatis dengan menggunakan multitasking. Kemudian untuk yang daringnya di lab kamu sama mengerjakan satu project otomatis dengan menggunakan multitasking ditambah dengan human machine interface ya. Nanti di minggu kedua. Oke, baik, silakan mengerjakan instruksi yang saya sudah sampaikan tadi. Nanti siang saya cek, bisa jadi jam 2 gitu ya, nanti saya cek. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya pikir cukup pengantar dari saya. Silakan dicoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.